Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin update saham BBCA ya. Masih performance kuartal 2 meskipun sebentar lagi kuartal 3 sudah selesai ya. Ini tanggal 28 September ya, sebentar lagi kuartal 3 selesai. Harga BBCA ini kemarin turun 0,84% ya. Untuk kinerja harga sahamnya ini kalau kita lihat jangka panjang naik ya, sampai 6 bulan masih naik. Year to date juga masih naik. Nah, yang menarik adalah 3 bulan terakhir ini masih minus ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah peluang gitu ya teman-teman ya, karena 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu ini sedang floating minus. Kita semua tahu nanti di seasonality BBCA ini tidak pernah turun setiap tahunnya. Nah, apakah penurunan ini merupakan kesempatan untuk mengambil posisi, untuk mengambil cuan ya dari trading saham BCA? Harga tertingginya terakhir 100 tahun terakhir pernah ke 9450 dan terendahnya 8000. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham BBCA ini, kita akan update sekilas mengenai kinerjanya. Kalau gambaran umum perusahaan maksudnya sudah pada tahu ya. Jadi nggak perlu jelaskan, nanti kita akan update seasonality juga. Kita akan update bandar homologinya seperti apa. Dan terakhir teknikalnya kita nanti, terakhir saya update BCA ini tanggal 3 Mei ya. Kita akan review analisa teknikal tanggal 3 Mei dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan mungkin sampai akhir tahun akan kemana. Oke, ini saya lewati aja ya. Ini sudah ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman beli sahamnya sejak IPO itu sekarang sudah naik 12.600% ya. Ini saham naik terus teman-teman ya. Oke, ini adalah kinerjanya secara umum ya. Pendapatan khususnya di kuartal 2 2023 kemarin masih naik dan tembus all time high lagi ya kinerjanya. Ya, begitupun laba kotornya ini stabil ya teman-teman ya. Laba usahanya juga kuartal 2 kemarin itu masih tembus all time high lagi ya. Nanti kita akan tunggu di kuartal 3-nya seperti apa. Untuk kenaikannya itu disebabkan karena beban usahanya turun teman-teman ya. Jadi beban usahanya turunnya cukup lumayan ya. Biasanya di kepala 3 ini menjadi 29,2 ya. Jadi laba bersihnya ini tinggi sekali ya, 47 hampir 50% dari pendapatan. Oke, kemudian ini adalah secara rupiahnya. Kalau kita lihat pendapatan kuartal 2 naik 24,2% dan laba bersihnya naik 26,8% ya, dari 9,9 triliun jadi 12,6 triliun. Kalau kita gabungkan semester 1 ini juga masih growth dan growth-nya ini luar biasa ya teman-teman. Ini perusahaan besar yang masih bisa growth double digit. Biasanya kalau perusahaan sudah besar kan growth-nya paling single digit ya. Ini masih double digit ya growth-nya. Dan laba bersihnya pun masih growth-nya double digit ya. Nggak heran harga sahamnya naik terus. Nah, ini adalah update rasio keuangan di kuartal 2 2023. Nggak banyak berubah dan kalau kita lihat modal sendirinya naik teman-teman ya. Modal sendirinya dari 24,72 naik ke 29,47 ya. Jadi cukup jauh dari atas standar ya, 29 mendekati 30%. Aset yang bermasalahnya pun juga di bawah 2% ya, bahkan ada di bawah 1%, sangat bagus. CKPN-nya ini sudah pasti di atas NPL gross ya. Kemudian NPL gross-nya juga ini di bawah standar, jadi ini bagus ya teman-teman. NPL net juga di bawah standar. Di atas standar ya. Di angkanya nominal di bawah, namun secara secara kategori ini masuk di atas standar ya. Jadi standarnya 1-2%, dia di atas standar itu 0,67%. Ya, untuk ROE sendiri cukup tinggi 24,18% ya. NIM-nya 5,56% juga masih dalam batas standar mendekati batas atas ya. Boponya ini di bawah di atas standar ya. Jadi jauh teman-teman ya. Standarnya 70-80, ini 44. Jadi tadi kan kenaikan di kuartal 2 ini memang disebabkan karena penurunan beban operasional ya. Jadi ini turun cukup signifikan yang menyebabkan naik. CIR-nya ini juga di atas standar ya, masih bagus. Loan to deposit ratio-nya ini standarnya
80 sampai 100% ya. Kalau ini 60, ini di bawah 80%, artinya memang tingkat likuiditasnya BCA ini sangat tinggi ya. Jadi dengan loan yang hanya 65% aja ya, ini kalau ini standar ya, 80 ini kan standar ya teman. Ini di bawah nih. Ya angkanya di bawah 80. Jadi dengan loan yang hanya 65% aja, itu BCA bisa meraih ROE atau profit yang cukup tinggi ya, apalagi kalau ininya lebih tinggi lagi. Namun karena BCA ini kan memang digunakan banyak sebagai transaksi bisnis ya, sehingga memang likuiditas harus diperhatikan, sehingga mungkin LDR-nya memang tidak disamakan dengan standar bank lain ya. Oke. Untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat itu 4,87 dan PER-nya ada di 22,61. Kalau kita lihat ini price to book value masih tertinggi ya. Selama dari 2010 ini masih PBV yang tertinggi teman-teman ya. Kemudian untuk PE-nya bukan yang paling tertinggi, jadi ini masih labanya masih naik, namun harganya masih belum setinggi kenaikan dari labanya, sehingga PE-nya malah turun gitu ya. Book value-nya sendiri ada di 18,21. Kalau kita menggunakan valuasi earning yield 10 sampai 15%, harga wajarnya sebenarnya hanya dari 2.500 sampai 3.700. Jadi ini harganya jauh ya di atas, memang valuasinya memang mahal teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli saham ini ya bisa naik, ya bisa. Valuasi mahal itu tidak berarti tidak bisa naik ya, bisa naik. Cuman teman-teman itu membeli harga di masa depan gitu ya. Jadi teman-teman butuh waktu ya, butuh waktu. Nanti mungkin butuh waktu, saya nggak ngerti, saya nggak ngitung ya, mungkin butuh waktu 5 tahun atau 10 tahun untuk nanti di saat 10 tahun kemudian teman-teman tuh harga wajarnya BCA sesuai dengan harga belinya saat ini. Kira-kira seperti itulah ya. Untuk dividen ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Terakhir 29 Maret dan prediksi di tahun 2024 nanti akan bagikan kira-kira 235 dengan payout ratio-nya 60%. Ya, yield-nya mungkin 2,64% ya. Ini mungkin kalau dananya kecil ya kecil teman-teman ya dapat, tapi kalau dananya triliunan 2,64% ya sudah besar sekali. Oke, seasonality kita ini salah satu yang menarik dari BCA adalah setiap tahun dia nggak pernah turun ya, selalu dijaga sama market makernya ya. Dan di tahun 2023 ini juga masih naik meskipun ini sudah diturunkan lagi ya. Nanti akan ada potensi naik di Oktober, November turun, dan Desember nanti naik lagi ya. Cuma ini Desember yang tahun lalu diturunin cukup dalam teman-teman ya, karena naiknya sudah tinggi. Nah, ini peluangnya ada di bulan September sih. September ini mestinya, dan Oktober dan Desember. Nah, ini secara bandarmologi ini banyak sekali ya direksi dan komisaris yang memegang saham ini. Dwi Muria Investama ini pengendalinya ya, Jarum Group. Kemudian masyarakat yang scriptless itu ada 42% ya, kelihatannya besar. Namun kalau kita lihat lagi lebih detail, yang dipegang oleh investor retail lokal itu sebenarnya hanya 4,4 miliar. Jadi nggak ada 10%-nya ya, nggak ada 10%-nya dari 42% ini ya. Nah, ini adalah holdernya BCA teman-teman ya, dari Agustus 2022 ke Agustus 2023 turun 15.000 ya, namun jumlah kepemilikannya naik. Ya, jadi ini turun, namun jumlah kepemilikannya naik, teman-teman ya. Rata-ratanya jadi naik, dan berdasarkan harga saat ini, saya boleh analisa dari Agustus ke Agustus lagi ini sudah keluar 15.000 investor dari saham BBCA. Rata-rata yang keluar itu value-nya adalah 63 juta rupiah. Ya. Jadi ini rata-ratanya kalau saat ini kan di bulan Agustus rata-ratanya per orang 139,6 juta rupiah. Nah, ini yang keluarnya ya yang kecil-kecil ya, di bawah rata-rata ya, 15.000 orang. Nah, karena ini bertambah teman-teman ya, berarti apa? Holdernya keluar, tapi jumlah kepemilikannya bertambah, berarti pemilik lama ini justru nambah terus kepemilikannya gitu ya teman-teman ya. Untuk partisipasi asing ini tinggi teman-teman ya, jadi investor asing sangat mempengaruhi harga saham BBCA. Dan kalau kita lihat di 2023 ini masih buang barang ya, masih buang barang, dan September ini buang barangnya cukup besar ya, 2,1 juta lot kira-kira.
Nah, ini lebih detailnya teman-teman ya. Tadi investor retail bertambah teman-teman, di sini betul ya, lokal ID ini bertambah tuh hanya 8,47% aja dari total Scriptless ya, nggak sampai 10%. Ya, sisanya dikuasai oleh investor asing 84%, sehingga nanti kita harus follow atau memperhatikan pergerakan investor asing kalau kita mau trading di saham BCA ya, selain technical. Ini yang justru lebih menentukan daripada technical ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya setahun terakhir ini ternyata investor asing masih akumulasi atau masih menambah sedikit ya, meskipun ini pernah turun ya, turun di sini, kemudian dia naik lagi dan naik tipis di sini ya. Nah, pertanyaannya gini ya teman-teman, investor asing atau pemilik bandar market makernya ini akumulasi. Loh, investor retailnya ternyata juga bertambah kepemilikannya, itu barangnya dari siapa kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat barangnya itu disuplai oleh reksadana lokal. Jadi reksadana lokalnya ada yang jual barangnya tuh, mungkin taking profit ya. Taking profit diambil oleh investor retail lokal dan dikumpulin lagi oleh investor asing. Ya, jadi ini jangka panjang sebenarnya masih diakumulasi ya, jangka panjang ya. Barangnya disuplai oleh reksadana lokal nih ya, dan ada di sini institusi bank asing ya, keuangan asing. Nah, ini adalah yang bulan September ini, tadi kan dari Agustus ke Agustus, September datanya belum keluar, jadi kita hanya bisa melihat secara keseluruhan investor asing sedang buang barang tadi ya, kita lihat di sini. Ya, buang barang, dinaikin lagi, naikin untuk dibuang lagi ya. Jadi ini masih proses distribusi ya teman-teman ya. Jadi untuk di bulan September ini sedang terjadi distribusi. Ya, harganya terakhir 8875. Oke, jadi sangat mempengaruhi ya investor asing di saham BBCA teman-teman ya. Kalau teman-teman mau investasi ya nggak perlu ngeliatin ini, tapi kalau mau trading ini wajib dilihat teman-teman ya. Nah, ini adalah analisa technical sebelumnya teman-teman ya, tanggal berapa ini saya lupa, 3 Mei kalau nggak salah. Ya, nggak saya tulis di sini ya, 3 Mei. Waktu itu saya prediksi harganya akan turun ke 875 dan naik ke 9.400 ya. Nah, ini ya 3 Mei ya. Dan ya ini kebetulan tepat teman-teman ya, kebetulan harganya turun ke 8675 meskipun nggak menyentuh 8675 ya, mungkin ini 87 ya. Kemudian dia naik ke tepat di 9.400 dan dia mantul turun lagi ya. Ini mulai downtrend ya, setelah menyentuh harga 9.400 dia sudah mulai downtrend ya. Dan kita tahu ya downtrendnya kenapa lagi teman-teman ya, karena investor asing lagi jualan. Jadi ini technical, kalau secara technical ini menarik ya. Wah, ini pas di garis MA 200 ya. Ini mantul dari sini, MA 200 mantul, ini mantul. Dia ini menembus lagi ke MA 200. Jadi seharusnya secara teknikal ini kan mantul teman-teman ya. Namun sekali lagi tadi kita nggak hanya lihat teknikal, namun juga melihat dari pergerakan investasi yang sedang distribusi ya teman-teman ya. Jadi kira-kira harga sahamnya ke depan akan gimana? Apakah akan memantul ke atas atau tidak? Nah, kalau kita lihat sedang ada distribusi besar seperti itu, mestinya harapan untuk mantul ke atas kecil teman-teman ya. Masih kecil ya. Jadi apakah ini saatnya untuk masuk? Saya rasa belum ya. Jadi kalau orang teknikal pasti akan masuk di sini ya. Biasanya akan nunggu dulu, akan ada pantulan dulu baru mereka masuk. Ada yang langsung masuk, ada yang nunggu pantulan dulu, mungkin di 9.000 mereka masuk. Nah, kira-kira ya harga sahamnya kan gimana? Betul, mungkin akan ada pantulan teman-teman ya. Akan ada pantulan ke 9.000 lagi atau bahkan di atas 9.000 sedikit. Namun karena ini investor asing secara bandar logis sedang melakukan distribusi, pasti dia akan turun lagi. Ya, dia akan turun lagi ke 8675. Namun sampai akhir tahun rasa-rasanya nggak akan mungkin harganya turun di bawah 8550. Ya, rasanya ya secara seasonality kita lihat BBCA tidak pernah lebih rendah, ditutup lebih rendah daripada harga Januari. Harga Januari itu 8550 ya, kira-kira di sinilah ya. Nah, itu nggak mungkin ditutup di bawah harga ini biasanya ya, karena market makernya ini memiliki rekam jejak nggak pernah mengclosing BCA di bawah harga awal tahun ya. Sehingga mungkin akan dibawa naik lagi, mungkin tipis ya di atas ini teman-teman ya. Mungkin akan closingnya di 8675 ya, mungkin akan closingnya di 8675 atau lebih tinggi lagi ya. Tapi mungkin di kisaran 8675 sampai 9.000 closing di akhir tahun teman-teman ya. Nah, apakah ini saatnya beli ya? Tunggu.
Kalau saya sendiri sih tunggu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya menarik ya kalau BBCA sedang sedang distribusi seperti ini ya, kita mestinya punya cash ya. Nanti kita perhatikan ketika investor asing sudah mulai masuk ya dan investor retail mulai buang barang, nah itu saatnya masuk ya. Oke, jadi ini kira-kira ya masih akan turun BBCA namun tidak akan lebih rendah daripada 8550 ya. Kemungkinan ya di range ini ya, kemungkinan ya sampai akhir tahun. Oke, ini adalah analisa teknikalnya. Kemudian kita akan bahas risamnya ya. Untuk fundamental ini kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik. Oh, ini masih belum saya edit ya. Naiknya semester 1 2023. Valuasi masih mahal ya, rutin bagi dividen. Forecast-nya 2,6% di 2024 nanti. Untuk peluang naiknya ada di September, Oktober, dan Desember. Untuk bandarmologi jangka panjang sedang akumulasi. Ini September harusnya ya, 1 sampai 27 September sedang distribusi. Dan teknikalnya ini masih ranging, masih sama dengan video saya sebelumnya. Ini masih ranging di 8175 sampai 9400 ya. Meskipun nanti kalau kita lihat teknikal ya ini uptrend ya. Namun saya melihatnya ini lebih ke ranging teman-teman ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BBCA. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham BBCA. Ya, mungkin sampai di sini dulu analisa saham BBCA. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.